Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali di pembelajaran 3. Yuk dibuka pembelajaran 3, tema 7, subtema 3. Dibuka buku paketnya. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, tolong optimalkan diri kamu, membersihkan diri, kemudian menjaga asupan makan dengan sarapan, lalu ketiga berolahraga, ya nak ya, berolahraga. Upayakan kegiatan yang bermanfaat untuk dirimu sendiri dan keluarga. Baik sayang, kita mulai kegiatan kita pada pembelajaran 3. Di sana ada Lani dan Dayu. Oh iya benar, Dayu ya, bukan Siti ya, Lani dan Dayu. Mereka sedang berdiskusi, sedang berbincang-bincang nih. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Betul, kita makhluk sosial, membutuhkan orang lain agar senantiasa kebutuhan tercukupi dan dapat mencukupi kebutuhan orang lain. Nah, siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Jelas, siap ya. Kita harus siap menjadi seorang pemimpin. Dan ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin, kita perlu mempersiapkan diri untuk membuat orang-orang di sekitar kita nyaman, tentram, dan siap menjadi pemimpin yang dapat dihargai. Baik, kita baca. Ini bermuatan bahasa Indonesia. Ya. Di sini ada bermuatan bahasa Indonesia pembelajaran 3, ada bermuatan PKN, ada bermuatan IPS. Nah, di sini ada beberapa cerita tentang teks pidato. Nah, di mana teks pidato ini ya kalian menentukan bagian-bagian dari teks pidato tersebut dari mulai awal sampai dengan akhir. Kan ada beberapa paragraf tuh, dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 paragraf ini merupakan bagian-bagian dari pidato. Nah, tugas kamu di halaman 120 adalah menentukan manakah yang merupakan pembukaan pidato, manakah yang merupakan isi pidato, manakah yang merupakan kalimat dan bahkan pernyataan penutup pidato. Nah, bagian-bagian tersebut kamu tulis ulang di buku tulismu, tetapi tentunya telah kamu kelompokkan. Jadi dibuatlah tabel ya, dibuatlah tabel terdiri dari 3 kolom, nomor, terus isi dari pidatonya. Nah, bagian dari pidatonya dibuat, ditulis ulang Bu pidatonya. Iya, ditulis ulang agar kamu mengetahui manakah yang merupakan awal ya, kalimat pembuka pidato, salam pembuka, kemudian isi pidato, lalu kalimat penutup pidato dan salam penutup pidato dari teks yang ada di halaman 119 120 ya, ditulis ya. Nah, setelah itu akhirnya kita melaksanakan kegiatan praktek. Kita melaksanakan kegiatan praktek nih. Harusnya kelas 6 itu sudah di bulan Februari dan Maret ini sudah banyak sekali praktek yang dilakukan secara bersama. Karena pandemi ya, jadi sedih Bu Ira. Karena pandemi kita tidak bisa melaksanakan kegiatan itu secara bersama-sama, padahal itu momen yang sangat berharga di mana kamu berkumpul dengan teman-teman kamu ya. Itu syarat dengan kenangan ya. Tapi ya kita syukuri bahwa memang saatnya tahun-tahun ini kita berkumpul dengan keluarga ya. Jadi kali ini kamu akan melaksanakan kegiatan praktek, yaitu membuat pidato. Pidatonya yang dibuat bertema perpisahan sekolah. Jadi semua siswa kelas 6, 51 siswa membuat teks pidato dengan tema perpisahan sekolah. Buatlah rancangan pidatonya dulu, kerangkanya dulu buatnya, lalu lanjutkan dengan membuat pidato secara lengkap.
Nanti dari rancangan, kemudian pidatonya, teks pidatonya, lalu kamu tampilkan, divideokan kamu berpidato. Ibu harapkan ya pidato non teks tanpa menggunakan teks ya. Lalu optimalkan gaya berpidatomu itu seperti benar-benar sesungguhnya kamu berada di aula, di panggung dan berhadapan dengan audiens. Jangan malu-malu, menggunakan seragam ya, berdiri tegap, lalu intonasi suara yang baik, kemudian tatapan mata yang cukup baik. Nah, itu kamu buat praktek sedemikian rupa. Kamu bisa lihat tutorialnya di beberapa media sosial. Kamu pun bisa mencontoh dari beberapa media sosial tentang pembuatan pidato tema perpisahan sekolah. Yang Ibu titik beratkan di dalam pidato tersebut cantumkan nama kepala sekolah ya. Kemudian di dalam isi pidato tersebut kamu berikan satu harapan kamu kepada adik-adik kelas kamu. Kemudian harapan kamu setelah kamu meninggalkan sekolah dasar KSDN Kayuringin Jaya 16 ini yang tercinta, harapan kamu apa untuk sekolah ini, harapan kamu apa untuk adik-adik kelas kamu dan guru-guru kamu ya. Tolong dicantumkan untuk beberapa inti dari yang Ibu sampaikan, namanya yang lengkap ya. Nanti dicontohkan ada videonya mungkin ya. Nah, jadi tugasnya Ibu beri spek waktu, Ibu berikan durasi waktu, sekarang kan ditampilkan. Nah, kamu buat dulu rancangan, kemudian pidatonya. Nah, nanti sama Pak Bahri sama Bu Ira diberikan waktu selama seminggu. Ya, selama seminggu. Jadi misalkan hari ini hari Rabu atau Kamis, berarti minggu depannya kamu sudah mengumpulkan video tersebut. Dikasih spek waktu ya. Tuh 1 minggu loh. Jadi harus tampil semaksimal mungkin. Temanya hanya satu, perpisahan sekolah. Ya, Nak ya. Apabila nanti ada cukup waktu, kesempatan, dan ternyata dari 51 siswa ini ada yang bagus pidatonya, nanti Bu Ira dan Pak Bari minta tolong untuk menampilkan ketika di waktu saatnya kalian pelepasan ya, acara pelepasan sekolah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terwujud acara tersebut. Nah, ini merupakan muatan berkaitan dengan bahasa Indonesia ya. Nah, coba kamu cek kembali di buku paketmu pada halaman 122. Nah, di situ ada tugas. Tugasnya harus hari ini dikerjakan sama dengan tugas yang halaman 120. Nomor 1, dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Artinya siswa mencari tahu tentang pengertian koperasi. Tuh ya, siswa mencari tahu tentang pengertian koperasi. Kemudian tambahkan pasal-pasal yang berkaitan tentang koperasi. Jadi pasal-pasal yang erat sangkutannya dengan koperasi. Lalu nilai-nilai apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Nilai-nilai apa sajakah yang diterapkan pada anggota koperasi? Berarti penerapan nilai sikapnya di sila keberapa? Apakah sila keempat atau sila kelima ya? Jadi tolong dicari tahu ya. Nah, kita beranjak ke halaman 123. Di sana ada gambar beberapa bangunan yang amat sangat bangunan ini amat sangat didambakan, diharapkan. Bu Ira pun pernah punya harapan besar menjadi bagian dari orang-orang yang ada di dalam bangunan tersebut, tetapi ternyata pupus ya harapannya, nggak dapet karena seleksinya lumayan besar. Jadi satu perguruan tinggi ternama di Singapura ya, Nanyang Technology University, dan yang satu Universitas Indonesia yang ada di Depok. Ini Bu Ira pengen banget harapannya ke sini waktu itu ya, ke Fakultas Pendidikannya, tapi memang seleksinya cukup
panjang dan lumayan benar-benar kompetitif ya. Jadi Bu Ira gugur dapat di Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, tapi karena memang jauh ya dan keterbatasan ekonomi pada saat itu, jadi Bu Ira putuskan tidak diambil. Jadi Ibu zaman Bu Ira pelepasan kelas 3 SMA itu namanya SNPTN. Nah, pada SNPTN itu Bu Ira dapat 2 kesempatan di Universitas Negeri dan di Universitas Diponegoro, tapi dapatnya di Universitas Diponegoro. Jadi dapat kualifikasi ya, sebutannya mahasiswanya dapat beasiswa ya. Jadi biayanya tidak terlalu besar dibandingkan mahasiswa reguler. Itu kuat. Itu perjuangannya besar. Nah, kenapa akhirnya Bu Ira gugur? Karena keterbatasan biaya. Nah, mudah-mudahan kalian semua tidak seperti Bu Ira ya, tetap orang tuanya mampu bisa menabung dan akhirnya mampu mendapatkan universitas yang dimanapun berada. Tapi alhamdulillah, meskipun universitasnya tidak sesuai dengan harapan Bu Ira masih bisa duduk di sini belajar dan menjadi contoh bagi anak-anak Bu Ira untuk tetap terus belajar ya. Jadi 2 gambaran gedung ini merupakan salah satu contoh bagaimana Indonesia berperan penting dalam mengusahakan pendidikan bagi anak-anak bangsanya, yaitu melaksanakan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kerjasama dalam bidang pendidikan, yaitu salah satunya adalah tukar-menukar pelajar. Nah, Ibu bacakan sekilas tentang peran Indonesia dalam bidang pendidikan ya. Di sini dalam bidang pendidikan ini ASEAN ya memfokuskan pada upaya mensinkronisasi standar ijazah, memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan, mendukung pencapaian negara-negara melakukan kerjasama tersebut ya. Tukar menukar pelajar ya, melakukan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan, kemudian mendorong organisasi sekolah tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama, mengadakan lokakarya, menjalin kerjasama di bidang akademis ya. Hingga saat ini kerjasama di bidang pendidikan terus berjalan ya. Kerjasama ini mengarah kepada riset dan penelitian. Contoh beberapa kendaraan SMK. Nah, ini pun ada erat kaitannya dengan kerjasama ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ya, di bidang itu tukar menukar teknologi ya, artinya saling bekerja sama, tukar menukar pikiran, membentuk sebuah teknologi yang dapat menciptakan fungsi yang bermanfaat bagi kehidupan anak pada negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, terus adapun bentuk kerjasamanya di bidang ilmu pengetahuan, mengelola pusat penelitian biotrop, kemudian mengadakan sains ya, lomba sains pengetahuan matematika disebut dengan Reksam. Nah, mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris, mengelola lembaga penelitian dan pengkajian ilmu pertanian, si Arca nih, banyak sekali. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ini nanti Ibu kasih ininya ya, perangkuman dari bentuk kerjasamanya, nanti kamu bisa lihat di sini ya, ada di halaman 123 sampai dengan 124. Nah, tujuannya kamu hanya tinggal membaca bidang pendidikan ini, tetapi nanti akan Bu Ira tanyakan ketika kami akan membuat soal latihan ya. Jadi tolong dibaca dengan baik. Baik, untuk video ini Bu Ira rangkap menjadi 2 pembelajaran ya. Kita ke pembelajaran 4. Pembelajaran 4, kalian diminta untuk membaca sebuah teks Deda dan 5 butir kentang, di mana teks tersebut mengandung beberapa nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai sikap pengamalan nilai Pancasila pada sila keberapakah pada teks tersebut. Jadi kamu cari tahu, tulis peristiwa dalam ceritanya. Nah, lalu kamu kelompokkan berdasarkan sila keberapakah
peristiwa tersebut. Contoh, di sini keluarga Deda memberikan kentang ya, memberikan kentang dan makanan kepada pengemis. Nah, ini merupakan penerapan sila ketiga. Nanti lanjutkan kolom berikutnya ya. Merupakan penerapan sila keberapa? Sebanyak berapa Bu Ira? Di sini dicantumkan tiga baris, hanya 3 baris saja. Jadi tinggal 2 lagi ya. Kamu menentukan sikap yang mengamalkan sila pada Pancasila. Nah, di sini ada prakarya, membuat prakarya patung. Apakah dibuat Bu Ira? Ini nanti dulu ya, di skip dulu karena kamu masih satu fokusnya ke praktek pidato ya. Jadi untuk video pembelajaran pada hari ini merangkum pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Ibu ulangi lagi ya, pembelajaran 3 tugas kamu mengelompokkan pidato yang ada di halaman 120. Buat tabel di buku tulisnya, manakah awal, isi, dan akhir pidato. Kemudian kamu praktek. Praktek ini bisa kamu buat dalam spek waktu 1 minggu ya. Lalu di halaman 122-nya cari tahu jawaban dari soal-soal yang ditanyakan berkaitan dengan koperasi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam koperasi. Tambahkan pasal-pasal yang erat kaitannya dengan koperasi. Nah, kemudian di halaman 123-nya nanti Bu Ira akan cantumkan tentang kerjasama Indonesia dalam bidang pendidikan dengan di kawasan Asia Tenggara ya. Ini dibaca saja tetapi nanti buat latihan. Nah, pembelajaran keempatnya bermuatan tentang PKN di mana di dalam teks tersebut diminta menentukan manakah sikap yang mencerminkan nilai pada Pancasila, sila keberapakah. Nah, ada 3 baris. Sudah Bu Ira sebutkan 1. Cari tahu 2 baris berikutnya. Dibuat tabel dengan penggaris yang rapi. Tulisannya tolong dikasih jarak per kata. Banyak banget yang masih Bu Ira lihat, baik itu 6A, 6B ya, Pak Bari lihat masih rapat katanya ya, pakai jarak. Nah, Ibu harapkan kerjasamanya. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.